Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang sekarang sedang menikmati rezeki yang tak terhingga berupa kekayaan jiwa dengan hadir di pengajian ini. Saya giliran untuk matur, untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang pengajian ini. Saya beri judul tentang pendidikan jiwa. Mengapa Bapak Ibu judul itu? Karena pertama kita sudah tahu, kita mengingatkan kembali, mengingati diri kita sendiri, berkaca diri kita sendiri setiap saat, yaitu bahwa manusia itu satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki jiwa. Yang lain tidak, hanya manusia saja. Jiwa itu kekayaan rohani, kekayaan hati, kekayaan hati, kekayaan rohani, ya, kekayaan spiritual gitu. Yang itu memang direncanakan oleh Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Maha Pencipta terhadap semua ciptaannya sejak Nabi Adam sampai manusia nanti di akhir zaman, yang sudah diciptakan oleh Allah maupun yang akan, itu semuanya ada unsur jiwanya. Nah, lalu pertanyaannya, unsur jiwa itu unsur yang terpokok? Jawabannya iya. Di samping unsur jiwa Pak BM, saya di mana-mana disebut Pak BM. BM itu bukan barang mahal, bukan barang mewah, tapi singkatan nama saya, Busro Muqaddas. Nah, daripada dawa-dawa Busro Muqaddas disingkat BM gitu aja. Nah, kalau saya ditanya orang di pengajian maupun di kampus-kampus, saya juga memberikan kuliah di sana. Unsur kedua apa Pak BM? Unsur kedua adalah otak. Otak ini fungsinya untuk untuk bisa kita itu menggunakan otak itu untuk berpikir secara sehat. Maka kalau orang misalnya kecelakaan lalu lintas, lalu geger otak berat, itu biasanya kalau beratnya itu mengenai susunan saraf yang ada di otak, itu biasanya berpikirnya terganggu. Biasanya gitu. Ada orang di satu tempat yang saya kunjungi karena orang tuanya saya kenal baik. Terus orang tuanya itu bilang begini, Dek Busro, nanti kalau mau ke rumah saya, biasanya anak saya yang nomor 4 itu ikut menemui. Nah, terus saya tanya, loh kalau ikut menemui kan malah bagus toh Bu? Bagus, tetapi anak saya itu korban narkoba. Oh, narkoba itu obat kayak sabu-sabu, kayak pil koplo dan sebagainya. Nah, anak saya itu terlibat pergaulan sehingga sering ngisep sabu-sabu. Terus otaknya sudah rusak. Kalau nanti ke rumah saya, anak saya ikut menemui, jangan diajak bicara lebih dari 10 menit. 10 menit pertama itu anak saya bisa jawab.
Tapi kalau sudah lewat 10 menit, mulai terus nanti kalau diteruskan, ditanya-tanya terus begini. Nah betul anaknya ikut menemui saya, kenal saya. Terus sama ibunya sudah disuruh masuk, tapi karena lama nggak ketemu dengan saya terus ngomongnya terus. Nah betul setelah lebih dari 10 menit itu terus gini nih. Wah kasihan sekali. Nah akhirnya disuruh masuk. Terus saya tanya ibunya, pripun to niku? Nah dijelaskan. Itu sudah bertahun-tahun seperti itu, gara-gara cuma kira-kira setengah tahun itu pergaulan dengan anak-anak yang hobinya itu hobi apa namanya, minum-minum itu. Kalau minum wedang jahe itu enak, itu saya juga langganan itu. Ya. Di angkringan-angkringan itu di depan rumah saya itu juga ada. Tapi ini minum minuman keras, pil koplo, sabu-sabu dan sebagainya. Sehingga tidak bisa berpikir dan sekolahnya macet. Satu. Yang kedua, anaknya itu sejak SMP hobi mancing. Hobi mancing di pantai selatan sana. Terus kalau lagi kambuh itu, bapak-bapak ibu-ibu, anaknya itu kemudian minta ibunya alat pancing yang besar itu. Harganya waktu itu 75 juta. Waktu itu kapan? Saya ke sana itu kira-kira 2003, tahun 2003. 75 juta. Alat pancing yang dari luar negeri, yang senarnya bisa mubeng terus bisa nyekel ikan-ikan yang besar itu. Kalau pancing kecil-kecil paling untuk citol dan sebagainya. Ini yang besar itu. Nah anak ini memaksa ibunya untuk beli itu. Kalau nggak diberi ngamuk. Sampai saat itu saya dapat pelajaran. Wah berarti ciptaan Allah berupa otak ini penting sekali. Kalau otak sehat bisa berpikir sehat. Apalagi kalau berpikir sehat dijiwai dengan hati yang sehat. Sehingga seperti Bapak Ibu rawuh di pengajian seperti ini, juga di majelis taklim yang lain di seluruh Indonesia ini semakin banyak kita syukuri. Itu contoh orang-orang sehat yang kesehatannya itu bersumber dari hati, dari qalbun. Nah dengan demikian, yang dimaksud dengan jiwa itu, unsur terpenting itu adalah hati. Unsur kedua adalah otak. Kalau dua-duanya sudah rusak, bisa jadi perilakunya, ucapannya, kelakuannya itu bisa merusak diri sendiri dan bisa merusak orang lain. Kalau orang lain itu, terutama kalau yang rusak hatinya dan rusak otaknya, punya jabatan, lalu jabatannya digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang rusak. Ya, punya jabatan, misalnya jabatan keamanan, jabatan negara, jabatan pemerintahan. Sebaliknya kalau yang menjadi pejabat negara pemerintahan itu orang-orang yang tenang jiwanya, tatmainul qulub, otaknya beres, maka kalau jadi pejabat pemerintah pasti beres. Pasti beres. Apakah ada itu banyak? Banyak sekali. Sampai sekarang itu masih banyak. Tapi yang tidak beres ada. Ya, ada juga. Sedikit atau banyak? Ya tidak sedikit. Tidak sedikit itu banyak. Tapi masih banyak orang-orang baik di Indonesia ini. Kita syukuri. Polisi baik, jaksa baik, hakim baik, pengacara baik, dosen baik, macam-macam. Apalagi bakul itu biasanya baik-baik. Ya, terus tukang-tukang parkir itu juga baik. Saya berkali-kali dengan teman saya maupun sendirian, kalau parkir itu orang yang kita beri uang itu, misalnya kita nggak ada uang
yang parkiran 3.000 gitu ya misalnya, kita ada 5.000. Orang itu lari, cepet larinya. Bentar Pak, tak ambil susuan kembalian. Terus ketika sampai Pak dibawa aja misalnya. Orang tukang parkir ini teriak, Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak memperoleh rezeki dari Allah. Tukang parkir ini contoh khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat untuk orang lain.